Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Jainul Mutakin, NRP 22 2016 192. Dan saya Infra Yodi, NRP 22 2019 045. Kami berdua akan membuat vlog studi kasus proyek infrastruktur berkelanjutan dengan topik transportasi berkelanjutan. Pendahuluan. Sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, pemukiman, dan hiburan, Jakarta sudah dipenuhi oleh bangunan, manusia, hingga kendaraan. Padahal kegiatan dan aktivitas masyarakat perkotaan terbilang dinamis, sehingga masyarakat menjadi sulit bergerak dalam lingkungan perkotaan yang demikian. Pesatnya perkembangan kota pun diiringi oleh mobilitas masyarakatnya. Akan tetapi, nyatanya masalah kemacetan menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan dan masih terjadi di kota Jakarta. Selain itu, populasi kendaraan pribadi yang tinggi, ketertiban lalu lintas yang minim, dan beberapa faktor lainnya membuat Jakarta semakin dilanda kemacetan. Kondisi transportasi yang tidak mumpuni di Indonesia juga diakibatkan oleh menumpuknya kendaraan pribadi. Masyarakat minim kesadarannya untuk menggunakan angkutan umum, tapi hal ini juga terbilang wajar akibat fasilitas angkutan umum yang tidak memadai mulai dari segi kenyamanan, ketepatan, kebersihan, hingga keamanan. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kapasitas jalan tidak lagi sanggup untuk menampung arus lalu lintas yang melalui jalan di sekitaran Bundaran HI. Dan kondisi kemacetan yang demikian ditambah kedinamisan masyarakat ibu kota dalam bergerak tentu membutuhkan sarana yang efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menunjang mobilitas masyarakat kota Jakarta tersebut, fasilitas transportasi menjadi hal yang penting dan layak untuk diperhatikan. Infrastruktur dan fasilitas transportasi merupakan sektor pendahulu yang harus disediakan lebih dahulu, karena dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan sektor-sektor lainnya, misalnya perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lainnya. Transportasi nasional yang efektif dan efisien diharapkan mampu mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh dan wawasan Nusantara. Kondisi transportasi dalam Sistranas nomor KM9 tahun 2005 digambarkan melalui penilaian kinerja setiap moda meliputi 14 macam, yaitu: pertama, keselamatan; kedua, aksesibilitas; ketiga, keterpaduan; empat, kapasitas; lima, teratur; keenam, lancar dan cepat; ketujuh, mudah dicapai; 8, tepat waktu; kesembilan, nyaman; 10, tarif; 11, tertib; 12, aman; 13, polusi rendah; dan 14, efisien. Sampai saat ini, sudah terdapat berbagai macam jenis transportasi umum, mulai dari busway hingga komuter lain, seperti yang ada pada gambar di atas saya ini. Sistem ini tidak hanya terdapat di Jakarta, tapi juga menghubungkan dengan beberapa wilayah regional, yaitu Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Namun nyatanya, keberadaan berbagai angkutan umum tersebut masih kurang membantu Jakarta untuk aman dari kemacetan. Dengan kondisi yang demikian, pemerintah kota Jakarta tetap mengupayakan pengembangan transportasi Jakarta dan penyelesaian masalahnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang sudah diterapkan maupun yang sedang dirancang. Dari upaya tersebut, dibangunlah infrastruktur berkelanjutan berbasis rel atau MRT yang biasa kita sebut Mass Rapid Transit. Baiklah, untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta,
Maka kami memilih studi kasus transportasi berkelanjutan pada proyek pembangunan MRT Jakarta fase 1. Berlokasi di Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Panjangnya 15,7 km. Biaya proyeknya 16 triliun rupiah. Waktu proyeknya 10 Oktober 2014 sampai dengan 24 Maret 2019. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan arah operasional MRT Jakarta fase 1. Diawali dari Lebak Bulus menuju Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan, Ben Hill, Setiabudi, Duku Atas, dan berakhir di Bundaran HI. Penjelasan proyek. Proyek MRT di Jakarta adalah proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang luar biasa di ibu kota negara. MRT Jakarta mempunyai visi dan misi. Visinya menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan. Misinya mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua elemen kinerja melalui pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan nyaman. Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama dan membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan, menginspirasi, dan memotivasi tenaga kerja. MRT Jakarta dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan. Kenapa? Dapat kita lihat dari 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Untuk aspek lingkungan, MRT dapat mengurangi jejak karbon dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Dari aspek ekonomi, akan ada peningkatan nilai ekonomi di kawasan yang dilalui oleh koridor MRT Jakarta. Dan untuk aspek sosial, hadir sebagai ruang lebur bagi masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang berbeda akan bertemu dan berinteraksi dalam satu kereta. Kontribusi proyek pembangunan MRT bagi Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun kontribusi dari pembangunan MRT terhadap SDGs yaitu yang pertama, tujuan 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kedua, tujuan 11 tentang kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Yang ketiga, tujuan 13 tentang penanganan perubahan iklim. Stakeholder yang berperan dalam mendukung proyek MRT Jakarta. Yang pertama ada Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham serta membantu kelancaran pembangunan fisik transportasi massal berbasis rel atau MRT. Yang kedua ada Oriental Konsultan sebagai konsultan pengawas proyek MRT Jakarta dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Kemudian ada perusahaan dari Jepang yaitu JICA sebagai sumber tunggal pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan MRT dalam hal peminjaman uang. Lalu masyarakat itu sendiri, keterlibatan dalam hal berupa pengawasan sosial, masukan, persepsi, ataupun komentar atas jalannya pembangunan. Dan masih banyak lagi stakeholder yang berperan untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tersebut. Hal yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek pembangunan MRT fase 1 adalah yang pertama, yang dapat dicontoh, proses pembangunan MRT Jakarta tidak mengganggu arus lalu lintas perjalanan. Yang kedua, yang perlu diperbaiki, penanda informasi masih perlu dilengkapi baik di dalam MRT maupun di ruang tunggu. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan terutama dalam hal penyampaian dan materi. Karena apa? Karena kebenaran hanya milik Allah. Yang penting manusia hanya berusaha. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye bye.